selengkapnya di Bandar Masih TV. Para pelanggan PT AM Bandar Masih Perseroda, mungkin perlu kami sampaikan kondisi terkini terkait kualitas air baku kita, bahwa mulai hari Sabtu kemarin ini ada peningkatan kadar garam ya di intake kita di Sungai Bilu. Itu ada mencapai maksimal sampai 1300 ppm. Nah, sementara kalau standar sesuai Permenkes itu maksimal ada 250 ppm. Nah, untuk itu kami dari PAM Bandar Masih, para petugas di lapangan terus memantau setiap 1 jam sekali. Jadi memang fluktuasinya sangat tinggi ya. Pada hari Sabtu itu ada sempat kadar garam tinggi, sehingga mengharuskan ada penurunan pengambilan air baku di Sungai Bilu untuk kemudian kita ambil lagi, kita campur dengan air baku yang dari pramuka. Ada sempat beberapa jam, kemudian kemarin juga hari Minggu itu paling tinggi ada pagi hari ya, pagi hari berdasarkan data teman-teman dari produksi itu mulai dari jam 5 sampai dengan kurang lebih 11 jam ada kadar garam yang sangat tinggi. Fluktuasi paling rendah tadi sekitar 300-an, sudah di ambang batas 250, kemudian paling tinggi ada sampai mencapai 1360. Nah, untuk menyikapi ini, tadi seperti yang kami sampaikan bahwa kami akan selalu melakukan pengecekan per 1 jam, kemudian dalam rangka mitigasi, kemudian kalau memang misalnya di atas ambang batas 250 ppm, kita akan melakukan mix atau blend atau pencampuran antara air baku Sungai Bilu dengan air baku dari Sungai Tabuk. Nah, melihat kondisi saat ini, memang kalau berdasarkan perkiraan kemarau ini kan berlangsung September sampai Oktober ya, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Nah, kami mengimbau kepada seluruh pelanggan PAM Bandar Masih agar selalu bijak memakai air, karena nanti ada saatnya pada saat kondisi kritis distribusi akan kami turunkan. Jadi salah satu tindak lanjutnya terkait dengan kondisi sekarang, karena kita air baku ada penurunan, kami akan melakukan pengaturan kembali pola distribusi. Nah, ini dalam rangka paling tidak meminimalkan dampak, jadi supaya pelanggan tetap mendapatkan air, suplai air bersih, walaupun memang secara debit dan tekanan ada penurunan. Tapi memang tidak menutup kemungkinan pada saat kritis wilayah-wilayah yang terujung itu akan mengalami, selain turun juga akan mengalami mati total. Nah, untuk itu sekali lagi kami harapkan kepada pelanggan untuk bisa bijak menyimpan air, dan kalaupun misalnya memerlukan air dari mobil tangki, kami sudah menyiapkan di pramuka, silakan untuk minta air tangki. Mungkin itu terkait dengan kondisi terkini. Mudah-mudahan kemarau ini tidak terlalu panjang, dan kami dari PAM Bandar Masih bisa terus mengolah dan menyiapkan air bersih untuk masyarakat Kota Banjarmasin. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, memang dalam beberapa hari ini itu intake di Sungai Bilu mengalami penurunan karena interaksi air laut seperti yang memang sudah kita duga sejak awal, dan puncaknya dalam beberapa hari ini memang air baku di Sungai Bilu itu sudah hampir 30% lah, itu sudah bisa diambil lagi karena interaksi air laut yang sudah cukup tinggi. Dari sisi pelayanan, kita tetap mengutamakan pelayanan semaksimal mungkin. Dari sisi teknis mungkin sudah dijelaskan Pak Andiat bahwa kita mengambil air baku dibantu dari Pak Pramuka, tapi tentunya juga akan sulit memenuhi seluruh kebutuhan warga Kota Banjarmasin. Jadi kemungkinan besar memang ada beberapa daerah ujung yang terdampak terhadap masuknya interaksi air laut ini. Dari sisi kesiapan pelayanan juga, kami juga sudah menyiapkan mobil tangki. Tangki ini kalau kita punya aset sebenarnya 6 buah mobil tangki yang bisa kita operasionalkan. Namun dalam hari-hari normal biasanya cuma ada 3 sopir yang kita turunkan untuk mendrop ke pelayanan masyarakat. Namun dalam rangka terganggunya nanti di pelayanan
terujung dari pelanggan PT Air Minum Masih, kami akan maksimalkan seluruh mobil tangki yang kita punya untuk melayani masyarakat. Jika memang ada gangguan di daerah-daerah ujung biasanya. Dalam rangka pelayanan ini yang utama dan prioritas memang kita pertama dulu ke rumah sakit. Beberapa rumah sakit yang ada di kota Banjarmasin itu kita prioritaskan untuk pelayanan air tangki. Kemudian juga tadi masyarakat yang terdampak di ujung-ujung pelayanan itu juga kita utamakan. Dan jika memang masih dimungkinkan untuk membantu pihak lain seperti komersil itu juga kita layani, namun kita lihat dulu yang prioritas seperti rumah sakit dan masyarakat yang terujung yang terdampak tadi yang kita prioritaskan dan utamakan. Akibat dampak yang terjadi untuk masyarakat umum yang tadi daerah-daerah ujung itu melalui koordinat ketua RT itu bisa kita gratiskan. Kalau rumah sakit ada tarifnya khusus, dan bagi masyarakat lainnya yang tidak terdampak itu tetap ada biaya. Oh, berarti khusus untuk masyarakat terdampak khusus di Turujung ini gratis ya Pak ya? Gratis. Jadi mereka melakukan permintaan melalui RT, dan RT nanti yang bertanggung jawab untuk membagikan ke seluruh masyarakat.